Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di samping kita dengan konsisten secara rutin berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, di samping setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan, ada hal yang lain yang seiring berjalan bersama, yaitu selain seseorang atau seorang anak Tuhan hidup dengan rutin, konsisten, setia berdoa di hadapan Tuhan, maka dia pun harus menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Karena kalau ada orang yang begitu rutin berdoa, begitu kuat berdoa, begitu konsisten berdoa, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia juga saudara. Maka doanya itu nol nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus setiap hari konsisten, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Maka Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya bagi setiap kita. Bukankah yang kita rindukan dari doa-doa kita, jawaban yang kita rindukan dari doa dan seruan kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya bagi kita? Tentu saja itu yang paling kita rindukan saudara, janji Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rindukan, janji Tuhan itu yang terbaik, dan itu akan dinyatakan bagi orang yang takut akan Dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita saudara, mari konsisten berdoa, mari sungguh-sungguh setia
berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel sahabat doa saudara setiap hari, untuk kita bersama-sama berdoa saling menopang di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu, dalam saudara menjalani hidup saudara, jalani hidup saudara dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya bagi kehidupan saudara. Yang saya rindu kita lihat bersama saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia? Ayat 12 tadi dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi firman Allah mempertanyakan siapa yang takut akan Dia. Dan kemudian Dia beri janjinya di kalimat berikutnya kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, saudara, itulah alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang harus kita pilih. Artinya jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang di ujungnya itu adalah kebaikan. Saudara, kita manusia terbatas. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, khususnya tentang masa depan. Jangankan masa depan yang jauh ke depan sana, nanti, esok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa saja yang bisa terjadi di esok hari. Itu sebabnya saudara, dalam semuanya itu kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, firman-Nya ini mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyatakan jalan yang harus dipilih, yaitu jalan yang baik. Kenapa saudara? Karena Allah itu maha tahu. Dia tahu kekekalan ke depan. Itu sebabnya kalau Dia tunjukkan jalan bagi kita, itu jalan yang terbaik untuk kita jalani ke depan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan saudara. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi sesuai dengan apa yang Dia tahu, sesuai dengan kemahatauannya ke depan, Dia tuntun kita menurut jalannya, maka hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, ayat 13 dikatakan, janji bagi orang yang takut akan Dia, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Janji kedua yang luar biasa saudara, janji yang dahsyat di hadapan Tuhan adalah bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada orang itu, Tuhan akan mewujudkan dalam hidup orang itu kebahagiaan. Dan Tuhan berkata bahwa orang itu akan menetap. Dia buat orang itu menetap. Artinya saudara, tinggal tetap, menetap. Menetap dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Wow, puji Tuhan saudara. Dan bukan hanya ketika saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami, tapi menetap dalam kebahagiaan. Artinya hidup kita akan diisi oleh kebahagiaan daripada Tuhan, dipenuhi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Dikatakan juga dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sampai anak cucu kita mengalami berkat Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup takut akan Tuhan saudara. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan mengalami janji-janji Tuhan. Anak cucu kita pun akan mengalami perkara besar. Mereka pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Bukankah betapa bahagianya ketika kita melihat anak cucu kita mengalami janji-janji Tuhan saudara? Bagaimana supaya kita menetap dalam kebahagiaan? Karena kita akan melihat anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus jalani hidup kita takut akan Tuhan selain kita berdoa, berdoa, dan berdoa?
Kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena ayat 14 dikatakan janji Tuhan yang ketiga di sana. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan janji-janjinya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan dekat bagi saudara dan Dia akan menyatakan janji-janjinya digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kerinduannya saudara, firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa selain kita berdoa, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mengalami janji Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya terapkan firman Tuhan ini supaya iman saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat.
Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi. Mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati
Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong,
Tuhan kiranya yang campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.